Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan pelayanan untuk warganya. Salah satu program unggulan yakni dokter spesialis keliling atau Spelling, merupakan layanan kesehatan dokter spesialis yang dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa. Dan berikut wawancara anchor CNN Indonesia Tiffany Raitama dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Kembali lagi bersama saya Tiffany Raitama di special interview dan juga masih bersama Gubernur Jawa Tengah, ada Pak Ahmad Lutfi di sini terkait dengan inovasi kesehatan. Kita tahu bahwa Provinsi Jawa Tengah juga terus meningkatkan pelayanan, kualitas akses layanan kesehatan melalui program inovatif. Ada spelling, pemeriksaan kesehatan keliling, kemudian juga ada CKG, cek kesehatan gratis. Ini menyasar jutaan warga yang ada di Jawa Tengah, betul ya Pak ya, dan sempat meraih penghargaan terbaik nasional juga, luar biasa untuk Jawa Tengah. Nah, bagaimana kemudian Pak Gubernur bersama jajaran di pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga bisa lebih mengelaborasi untuk memperluas manfaatan dari dua inovasi ini paling tidak Pak? Yang pertama, program ini kita lakukan karena sesuai dengan program Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Presiden Republik Indonesia, terkait dengan cek kesehatan gratis. Maka Provinsi Jawa Tengah menggandenglah rumah sakit provinsi, rumah sakit kabupaten kota, rumah sakit swasta yang jumlahnya hampir 289 rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan gratis di ujungnya masyarakat, yaitu berbasis desa. Desa kita itu jumlahnya hampir 8.760. Masyarakat desa kita itu tidak pernah tersentuh namanya dokter spesialis. Dia sakit apa, obatnya ya di puskesmas, kadang-kadang perawat tradisional, kadang-kadang, dan ini yang menjadi perhatian kita, sehingga rumah sakit kita gandeng, kita siapkan mobil yang isinya adalah dokter-dokter spesialis yang kita turunkan di desa. Sehingga di desa ini kita layani kesehatan dari mulai kesehatan jiwa, kemudian pemeriksaan dalam, kemudian kandungan, kemudian pemeriksaan THT, kemudian pemeriksaan pemeriksaan yang sifatnya di dalam, termasuk pemeriksaan TBC yang menjadi concern pemerintah. Artinya begitu spelling, spesialis dokter keliling itu menyasar ke 476 desa yang sekarang ada, hampir 9 juta masyarakat desa sudah terlayani. Sehingga secara tidak langsung itu menjadi blueprint dari Dinas Kesehatan kita bahwa masyarakat kita sudah punya track record di wilayah kita. Jadi punya track record kita, sudah terlayani, sudah terdeteksi, berikut pengobatannya. Sehingga tidak ada lagi pelayanan kesehatan kita yang di ujungnya desa ini tidak terlayani oleh kita. Dan dia bisa masuk ke dalam-dalam. Dan ini menjadi role model nasional, sehingga kemarin alhamdulillah Provinsi Jawa Tengah dapat penghargaan nasional dari Bapak Presiden. Iya, luar biasa untuk Jawa Tengah, 9 juta ya Pak tadi ya? 9 juta. Waduh, jumlahnya di 470 desa. 470 desa. Tapi saya penasaran bagaimana kemudian pendekatan, artinya begini, ketika masyarakat mendapatkan akses atau pelayanan kesehatan yang gratis dan menyeluruh, tentunya itu disambut dengan sangat baik oleh masyarakat. Tapi pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada masyarakat ini, apalagi khususnya mungkin yang berada di pedesaan, itu kan kadang-kadang tidak semudah itu ya Pak. Nah itu bagaimana Yang Pak? pertama, kita di sana ada beberapa dinas kita ajak. Ada potensi pakan, artinya bisa di samping cek kesehatan gratis, di sana ada sembako murah. Jadi sembako murah yang digelar oleh dinas kita untuk memberikan inflasi agar tidak tinggi, misalnya sembako murah dari bahan pokok penting, misalnya dari mulai bawang merah, kemudian cabai, kemudian beras yang bisa ditebus dengan harga murah. Maka secara tidak langsung ini akan menarik bagi masyarakat kita. Kemudian yang kedua, bantuan kita intervensi. Jadi pemeriksaan gratis ini tidak saya samaratakan di seluruh desa. Kita ambil sensus bagi desa-desa yang termiskin di 35 kabupaten. Oh, jadi ada surveinya lebih dulu? Ada. Jadi desa termiskin itu apa? Desa yang bansosnya di atas 60% pasti saya datangi. Jadi di situ kita bantu terkait sembako murah, kemudian bantuan kube kelompok bersama itu setiap kube saya kasih 20 juta. Kemudian kita kasih kampung itu 1 ton cadangan beras kita. Kemudian sembako murah itu juga dan spelling. Jadi secara tidak langsung masyarakat berduyun-duyun. Artinya
dengan kita mengadakan spelling, ekonomi masyarakat kuat, masyarakat sehat, desa yang termiskin itu bisa mengangkat derajatnya untuk tidak miskin kembali. Karena parameter kemiskinan itu tidak cukup dengan adanya dikasih sembako perutnya, dia harus sehat. Betul. Kemudian dia harus pintar. Betul. Gitu. Dan yang terakhir adalah dia lebih sejahtera. Dengan dia sehat, dia dicukupi kebutuhannya, maka dia bisa berkompetitif dengan desa-desa yang lain, maka prediksi desa miskin itu bisa tereduksi untuk bersama-sama desa yang tidak miskin. Demikian, Pak. Best practice dari Jawa Tengah ini bisa diambil oleh Pemda atau Pemprov lain sih, Pak. Alhamdulillah, Wamenkes kemarin sudah membuat role model Provinsi Jawa Tengah untuk jadikan percontohan untuk dalam rangka spelling di wilayah kita. Iya, karena bagaimana kemudian kalau di pemerintah daerahnya atau di pusatnya sudah punya modal, tapi tidak bisa menjangkau kepada masyarakat atau warga kan juga sama aja kan, Pak. Nah, kemudian kalau di Jawa Tengah mungkin yang bisa dielaborasi juga bagaimana ini bisa menghubungkan atau terhubung dengan masyarakat yang mungkin secara letak geografis gitu, mungkin kalau di Jawa Tengah tidak terlalu seperti di wilayah-wilayah Kalimantan atau Sulawesi ya, tapi pasti kan juga ada kendalanya, Pak. Jadi kenapa kita bikin spelling ini kan spesialis keliling dengan mobil. Jadi di mobil itu tidak hanya isinya orang. Di sini ada tempat alat-alat lengkap. Jadi satu mobil itu mutar ke desa-desa. Jadi secara tidak langsung yang tidak bisa terjangkau bisa masuk kita. Dan ini menjadi menarik karena dia dimanage dengan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Jadi kalau sekali kita turun itu semua teamwork akan turun karena spelling atau kegiatan yang kita lakukan tidak bisa dilakukan oleh provinsi sendiri. Dia harus kita lakukan kolaborasi dengan para bupati. Tidak bisa dilakukan oleh dinas tertentu. Dinas kesehatan main, dinas tenaga kerja main, kemudian dinas sosial main, kemudian dinas cadangan bahan pokok main. Sehingga dinas itu ikut turun ya, dari provinsi, kabupaten kota turun, rumah sakit turun. Jadi dia bersama-sama. Akan ada inovasi kesehatan lain nggak, Pak, dari Pemprov nih, Pak? Ya, melihat ini direspon cukup baik, diapresiasi oleh pemerintah pusat baik. Penduduk kita kan 38 juta, Mbak. Jadi kita masih punya, saya sudah minta bantuan dari Pak Kemenkes agar peralatan-peralatan di tempat kita itu dicukupi. Itu satu. Kemudian yang kedua, dokter spesialis kita itu kurang. Sangat kurang sekali. Makanya kita di samping kekurangan dokter spesialis, saya siasati, Mbak. Di suatu kabupaten kota, dia diadakan penataran kursus singkat spesialis. Misalnya per kabupaten kota. Begitu saya turun di suatu desa, maka dokter-dokter yang tidak punya spesialis kita briefing dulu oleh dokter spesialis untuk meraktekkan spesial dia punyai. Sehingga secara tidak langsung dia dan meringankan beban spesialis. Betul. Gitu. Jadi dokter spesialisnya kami minta, kemudian yang kedua peralatan-peralatan untuk diperbanyak sehingga upaya spesialis kita itu bisa menjangkau di 35 kabupaten di 38 juta. Kan banyak itu, Mbak, nggak gampang.